Setelah terang pertama muncul dan siang dipisahkan dari malam, dunia masih jauh dari selesai. Cahaya sudah ada, waktu sudah mulai bergerak, namun bumi masih belum memiliki bentuk yang jelas. Segala sesuatu masih dipenuhi oleh air yang dalam. Kitab Kejadian menggambarkan keadaan awal dunia sebagai samudera besar yang tidak teratur. Air berada di mana-mana, menutupi segala sesuatu. Dalam bahasa Ibrani, kedalaman ini disebut Tehom, samudera purba, yang melambangkan kekacauan yang belum ditata. Namun bahkan di atas air yang tak terbatas itu, Roh Tuhan telah bergerak sejak awal. Roh itu melayang di atas kedalaman, seakan mengawasi dunia yang belum terbentuk. Karena itu, langkah berikutnya dalam penciptaan adalah menciptakan ruang di tengah air. Tuhan berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Dengan firman itu, sesuatu yang baru muncul dalam alam semesta, sebuah bentangan luas. Dalam bahasa Ibrani, bentangan ini disebut rakia. Kata ini menggambarkan sesuatu yang dibentangkan, seperti logam yang ditempa hingga melebar. Para rabi membayangkan langit seperti sebuah tirai raksasa yang dibentangkan di tengah samudera kosmik. Ia memisahkan air yang berada di bawah dari air yang berada di atas. Bentangan itu disebut langit. Langit bukan hanya ruang kosong. Ia adalah batas. Ia adalah tanda bahwa dunia tidak lagi dibiarkan dalam kekacauan. Air yang sebelumnya tidak memiliki tempat kini dipisahkan. Sebagian berada di bawah langit, sebagian lagi berada di atasnya. Dengan pemisahan ini, dunia mulai memiliki susunan yang jelas. Di atas ada air yang tinggi, di tengah ada langit yang luas, di bawah ada air yang dalam. Tradisi rabbinik sering merenungkan betapa pentingnya pemisahan ini. Tanpa pemisahan, tidak akan ada keteraturan. Tanpa keteraturan, kehidupan tidak dapat bertahan. Penciptaan bukan hanya tentang membuat sesuatu yang baru. Penciptaan juga tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Para rabi bahkan menggambarkan langit sebagai sesuatu yang kuat, seperti kubah besar yang menahan air di atasnya. Tanpa langit, air akan kembali menelan dunia. Langit berdiri sebagai batas antara keteraturan dan kekacauan. Di atas langit tersimpan air yang suatu hari akan turun sebagai hujan. Di bawah langit, dunia sedang dipersiapkan bagi kehidupan. Dan di langit itu sendiri, suatu hari nanti matahari, bulan, dan bintang akan berjalan. Langit menjadi panggung bagi gerakan kosmik yang akan datang. Namun ada sesuatu yang menarik dalam kisah ini. Pada hari pertama, Tuhan menyatakan bahwa terang itu baik. Tetapi ketika langit dibentangkan pada hari kedua, Kitab Kejadian tidak mengatakan bahwa hal itu baik. Para rabi telah lama memikirkan hal ini. Sebagian mengatakan bahwa pekerjaan hari kedua belum selesai. Pemisahan air hanyalah langkah pertama. Dunia masih belum sepenuhnya tertata. Air masih menutupi bumi. Daratan masih tersembunyi. Karena itu kisah penciptaan terus bergerak maju. Langit telah muncul, namun bumi sendiri masih berada di bawah air. Belum ada daratan, belum ada pohon, belum ada makhluk hidup. Pada tahap berikutnya, sesuatu yang baru akan terjadi. Air yang menutupi bumi akan berkumpul, daratan akan muncul, dan dunia yang sebelumnya tersembunyi akan mulai terlihat. Pada saat itulah, keteraturan yang dimulai pada hari kedua akan mencapai bentuk yang lebih sempurna.